Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dalam rangka mempercepat transformasi pendidikan, pengawas hadir sebagai pendamping dan penguat bagi kepala sekolah dalam menjalankan berbagai program kepemimpinan kepala sekolah seperti program inklusi. Oleh karena itu, saya, Dewo Gede Alit Widya Sandika SPD MPD, selaku pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, akan berbagi praktek baik tentang pendampingan sains dengan metode GMB. Apa itu pendampingan sains dengan metode GMB? Akan dijelaskan pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Perkembangan dunia pendidikan sangatlah dinamis, sehingga membutuhkan akselerasi yang sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, pengawas sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses tersebut. Untuk itu, saya selaku pengawas sekolah mempunyai program tambahan pendampingan yang disebut dengan pendampingan sains dengan metode GMB. Sains adalah akronim dari Sayang Anak Inklusif, sedangkan GMB adalah akronim dari Jelaskan, Modelkan, Budayakan. Selama proses pendampingan yang saya lakukan di satuan pendidikan, banyak hal menarik yang saya temui, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana proses layanan satuan pendidikan terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Kedua, memaksimalkan peran orang tua, komite sekolah untuk memajukan satuan pendidikan. Ketiga, memfasilitasi penyampaian 8 dimensi profil lulusan yang tepat kepada orang tua lewat guru kelas maupun kepala sekolah. Untuk beberapa hal tersebut, saya selaku pengawas berkolaborasi dengan sesama pengawas sekolah melalui komunitas belajar pengawas sekolah, komunitas belajar di satuan pendidikan, komunitas belajar di tingkat gugus maupun komunitas belajar kelompok kerja kepala sekolah di tingkat kecamatan atau disebut dengan K3S. Baik, untuk seluruh GTK di Indonesia, perlu saya informasikan bahwa pendampingan ini adalah pendampingan tambahan selaku pengawas sekolah untuk membersamai teman-teman di satuan pendidikan, bagaimana dia memberikan layanan, bagaimana dia memberikan informasi terkait bagaimana menangani anak-anak disabilitas, bagaimana peran kita sebagai guru, bagaimana peran kita sebagai pendidik, dan bagaimana peran orang tua berkontribusi di satuan pendidikan. Tentunya dengan pendampingan pengawas, ada pola-pola pendampingan lainnya yang bisa terinspirasi dari GTK di satuan pendidikan, baik nantinya bekerja sama dengan puspaga ataupun dengan mitra-mitra yang lainnya seperti psikolog ataupun konselor. Nah, untuk itu dalam video ini akan dijelaskan tentang data-data siswa inklusif yang terdapat di Kabupaten Gianyar di tahun 2024 dan tahun 2025. Datanya sebagai berikut. Data diambil di bulan Mei tahun 2024 lewat penyebaran Google Form Kesatuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP. Diperoleh data sebagai berikut. Disabilitas fisik sebanyak 41 orang, disabilitas mental sebanyak 9 orang, disabilitas sensorik sebanyak 9 orang, disabilitas intelektual sebanyak 88 orang, dan lain-lainnya sebanyak 44 orang. Total peserta didik penyandang disabilitas di Kabupaten Gianyar pada tahun 2024 sebanyak 191 orang. Untuk pendataan di tahun 2025 dilakukan di bulan April dengan penyebaran Google Form Kesatuan Pendidikan yang lebih luas, yaitu mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Nah, diperoleh data sebanyak 165 siswa penyandang disabilitas yang tersebar di 7 kecamatan, terdiri dari Kecamatan Tegalalang 19 orang, Kecamatan Ubud 25 orang, Kecamatan Sukawati 30 orang, Kecamatan Gianyar 61 orang, Kecamatan Tampak Siring 13 orang, Kecamatan Payangan 9 orang, dan Kecamatan Labatuh 8 orang. Data tersebut dari beragam jenis disabilitas, baik disabilitas fisik, mental, sensorik, maupun intelektual. Berdasarkan pada data tersebut, saya selaku pengawas sekolah mempunyai strategi dan metode di dalam pendampingan ini. Bagaimana menyebarkan pemahaman bahwa pendidikan inklusif dan pemberian layanan di satuan pendidikan reguler untuk peserta didik penyandang disabilitas menjadi
hal yang wajib harus diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa langkah yang saya lakukan sebelum melakukan pendampingan sains dengan metode GMB adalah sebagai berikut. Melakukan pendataan peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan dengan menggunakan Google Form, melakukan penyebarluasan informasi melalui Zoom atau Google Meet dengan para kepala sekolah ataupun guru di satuan pendidikan, memetakan jenis-jenis peserta didik penyandang disabilitas dan check and balance satuan pendidikan yang terdapat peserta didik penyandang disabilitas dan tidak terdapat peserta didik penyandang disabilitas. Dengan metode GMB yang pertama ialah jelaskan. Pada tahap ini saya berusaha memberikan penjelasan yang rinci dan jelas mengenai topik yang akan dipelajari. Penjelasan ini mencakup teori, tujuan, konsep, atau prosedur secara verbal ataupun lisan, baik datang langsung ke satuan pendidikan ataupun melalui podcast yang dilakukan oleh KKPS Gianyar Menyapa. Pada tahap ini yang saya lakukan ialah memperagakan bagaimana konsep atau keterampilan yang sudah dijelaskan diterapkan dalam praktek yang bertujuan untuk memberikan gambaran jelas ketika bagaimana cara melakukannya dengan benar. Sekecil apapun perubahan positif yang ditunjukkan oleh peserta didik penyandang disabilitas, kita patut bersyukur karena itu adalah hal yang luar biasa. Kita mampu melayani, kita mampu membersamai mereka, meskipun dengan kemampuan dan pemahaman kita yang terbatas. Ini adalah video cuplikan di mana saya dan Puspaga membersamai satuan pendidikan dalam memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas. Pada tahap budayakan, berusaha untuk menjadikan keterampilan atau konsep yang diajarkan sebagai bagian dari budaya atau kebiasaan. Salah satu dampak positif dari pendampingan ini ialah mulai tumbuhnya rasa empati seluruh warga di satuan pendidikan kepada peserta didik penyandang disabilitas. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Ageng Istri Ari Krishna. Saya adalah guru yang bertugas di SD Negeri 3 Batubulan. Adapun testimoni yang dapat saya sampaikan terkait pendampingan yang diberikan oleh Bapak Dewo tentang sains, yaitu sayang anak inklusif dengan metode GMB, yaitu jelaskan, modelkan, dan budayakan. Nah, kebetulan di sekolah saya ada salah satu anak inklusif. Saya sangat terbantu dengan penjelasan serta pendampingan yang diberikan oleh Bapak Dewo. Sehingga sekarang saya sudah bisa menangani serta memaksimalkan potensi dari anak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putu Febidia Hardianti. Saya selaku konselor di Puspaga Kabupaten Gianyar kali ini akan memberikan testimoni. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar lewat Puspaga Kabupaten Gianyar sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah. Kami menyambut baik hal ini dan bagaimana kami di Puspaga Kabupaten Gianyar sudah menjalin komunikasi lewat pengawas sekolah, yaitu Bapak Dewo Alit Widya Santika. Nah, Puspaga dalam kegiatan ini memberikan layanan konseling kepada orang tua, kepada guru, dan kepada siswa peserta didik penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan Kabupaten Gianyar. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Video praktek baik terkait pendampingan sains dengan metode GMB. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Saran dan masukan sangat besar saya harapkan untuk penyempurnaan pendampingan ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu.